Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini, sebagaimana doa Rasulullah di setiap subuh, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan di antara berbagai kesibukan kita menyempatkan diri ya untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah dimudahkan jalan-jalan syurganya Allah, sebagaimana hadis yang senantiasa sering saya bacakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahhalallah, pasti Allah mudahkan, lahu baginya, bihi dengan mencari ilmu, tariqan ilal jannah, jalan ke syurganya Allah. Nah, mudah-mudahan semakin hari kita semakin menggali ilmu, dan Allah mudahkan jalan-jalan kebaikan kepada kita semua. Semakin hari akidah kita mudah-mudahan semakin dikuatkan, ibadah kita semakin hari semakin bagus, muamalah kita terhadap manusia semakin hari semakin bersabar ya menghadapi berbagai macam karakteristik manusia. Nah, mudah-mudahan untuk kesempatan kali ini masih berbicara ya apa yang kita lakukan setelah Ramadan. Ini adalah salah satu karya buku ya, insya Allah akan kita bahas Madza ya'mal ya ba'da Ramadan, apa yang kita lakukan setelah Ramadan berlalu. Nah, tentu saja keistiqomahan ya, mudah-mudahan thalabul ilmi kita juga ini salah satu bentuk istiqomah kita ya, walaupun hanya hal-hal sederhana yang kita bahas hanya sebentar ya, dan juga mudah-mudahan ini menjadi salah satu keistiqomahan kita yang insya Allah akan melahirkan berbagai kebaikan untuk kehidupan kita. Baiklah, langsung saja kita akan membahas. Nah, di sini sudah ada ya, bila Ramadan telah berlalu apa yang akan kita lakukan. Nah, di sini tentu saja yang pertama adalah istiqomah ya, ini kata kuncinya. Setelah Ramadan pergi, nah istiqomah dalam beramal salih ya, kita senantiasa berdoa sama Allah mudah-mudahan diberikan karakter istiqomah ya. Nah, di sini istiqomah dalam beramal salih, bahwa baik Ramadan ataupun bulan apapun gitu ya, tentu saja kita harus senantiasa terus menerus ya melakukan amal solih, bahwa sampai ajal menjemput kita ya, bahwa dalam surah Al-Hijr kita sudah diingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'bud rabbaka, dan sembahlah Tuhanmu. Sampai kapan ya kita beribadah itu? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu ajal. Jadi beribadah beramal salih itu hatta ya'tiyakal yakin, sampai kematian menjemput kita. Nah, misalnya ya sebagai contoh nih dalam buku ini, misalnya ibadah sholat ini dikerjakan berulang-ulang ya, 5 kali dalam sehari semalam. Tentu saja tidak boleh ditinggalkan apapun kondisinya gitu ya, continue terus menerus dalam beramal ini. Tentu saja tidak terbatas hanya amalan wajib ya, amalan wajib, yang sunah-sunahnya pun dianjurkan untuk istiqomah. Nah, Siti Aisyah menyampaikan ya hadis yang sering saya baca nih di awal opening ketika kita kajian,
bahwa ahabbul a'mal ilallah, amal salih yang paling dicintai Allah, adwamuha wa in qalla, yang terus menerus dikerjakan sekalipun sedikit gitu ya. Jadi ahabbul a'mal ilallah, amalan salih yang paling dicintai Allah adalah adwamuha, yang terus menerus, wa in qalla, sekalipun sedikit. Nah di situ ya seperti itu, bahwa istiqomah gitu ya, melakukan berbagai kebaikan. Nah kemudian keutamaannya ketika kita istiqomah dalam beramal salih, nah banyak fadail ya, banyak keutamaan ketika kita melakukan kontinuitas ya, atau istiqomah dalam melakukan berbagai amal salih. Nah di sini ada banyak manfaatnya, baik untuk kehidupan dunia kita ataupun kehidupan akhirat kita. Yang pertama, ketika kita istiqomah tentu saja mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang terus menerus beramal saleh ya, tentu saja itu berarti selalu terhubung dengan Allah ya, selalu berhubungan dengan Allah, selalu menjaga apa yang Allah fardukan, yang Allah embankan ya, yang Allah wajibkan, terus mendekatkan diri kepada Allah ya, baik dengan amalan wajib ataupun amalan sunnah, sehingga Allah akan mencintai ya hamba yang seperti itu. Ini hadisnya sudah sering kita baca ya. Innallaha, Allah berfirman ya dalam hadis qudsinya, ini hadis qudsi, innallaha, Allah berfirman, qala, innallaha, sesungguhnya Allah, qala berfirman, man ada, barang siapa yang memusuhi li waliyan ya, man ada li waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad azantuhu bil harbi, maka aku umumkan peperangan kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku bisyai'in, dengan sesuatu, ahabba ilayya, yang aku cintai, mimmaftaratuhu, sesuatu yang aku wajibkan kepadanya, alaih, kepadanya. Wa mazala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan dia juga terus mendekat kepadaku dengan sesuatu yang aku sunahkan ya. Jadi seorang hamba yang terus mendekat sama Allah dengan fardu ya yang dia lakukan, baik sholatnya, zakat yang difardukannya, saum yang difardukan atau yang disunahkan ya, terus mendekat kepadaku dengan amalan wajib ataupun amalan sunnah, hatta ahbabtuhu, sampai aku mencintainya. Nah jadi kalau kita ingin dicintai sama Allah harus konsisten ya, terus mendekat sama Allah, baik yang iftaradtuhu alaih, yang diwajibkan kepada kita, ataupun bin nawafil, kita mendekat sama Allah dengan sesuatu yang disunahkan gitu ya. Nah di sini bahwa Imam Al-Faqihani rahimahullah menyampaikan makna hadis tadi adalah apabila seorang hamba dia menunaikan kewajiban ya, kemudian melazimi atau melazimi itu mengkontinyukan amalan sunnah, baik itu yang sholatnya ya, yang saumnya, nah itu akan mendatangkan kecintaan Allah kepadanya. Jadi intinya ketika kita konsisten melakukan hal-hal yang kita wajibkan ya, hal-hal yang diwajibkan ataupun yang disunahkan, baik melalui sholat wajib dan sholat sunnah kita, saum wajib dan saum sunnah, zakat wajib dan sedekah sunnah, semuanya kita mendekat terus sama Allah, maka Allah akan mencintai kita. Kemudian istiqomah juga menjadi penyebab terkabulnya doa. Nah kita jangan sampai misalnya udah Ramadan, misalnya agak lalai semuanya ya, berdoa tidak sekencang di Ramadan, misalnya melakukan berbagai amal soleh misalnya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, sesuatu yang kita lakukan secara disiplin di bulan Ramadan ya. Misalnya di bulan Ramadan kan kita disiplin, tilawah Al-Quran disiplin, semuanya disiplin gitu, sedekah disiplin, semuanya disiplin.
Nah, mudah-mudahan ini semua menjadi sebab terkabulnya doa ya. Nah, jadi ketika biasanya kan orang itu ketika susah gitu ya, baru ingat sama Allah gitu ya, baru bersandar sama Allah gitu. Tapi kalau dia dikasih senang misalnya, dia lupa gitu ya, banyak lalainya gitu ya. Jadi kalau di sini bahwa harus mengingat Allah ya ketika senang, dan jangan pernah lalai ya ketika mendapatkan nikmat. Rasulullah SAW bersabda bahwa ta'arraf ilallah, kenalilah Allah firraha, ketika lapang, ya'rifka fisyiddah, niscaya Allah akan mengenalmu ketika susah. Jadi baik lapang ataupun sedang syiddah ya, ataupun sedang sempit, jangan sampai kita itu ingat sama Allah ketika susahnya aja gitu ya. Pokoknya harus betul-betul istiqomah ya. Nah, di sini dikuatkan dengan hadis yang lain bahwa man sarrahu ayyastajiballah lahu 'inda syada'id, barang siapa yang ingin dikabulkan ya, ayyastajiballah, ingin dikabulkan permohonannya oleh Allah, inda syada'id, ketika susah ya, wal karbi, dan ketika sempit, fal yuksir ad-du'a, maka perbanyaklah doa, firroho, ketika senang. Nah, jadi di sini hadisnya, barang siapa yang ingin dikabul ya segala permohonan kita ketika susah ataupun sempit, maka perbanyaklah doa ketika senang. Ini ya, harus terus doa dikencangkan ya. Jangan ketika Ramadan mah doa teh ini banyak gitu ya, ketika sekarang misalnya biasa-biasa lagi. Pokoknya di setiap sujud ya, sujud terakhir kita, seluruh hajat kita yang kita inginkan, baik untuk kehidupan dunia kita ataupun kehidupan akhirat kita, kita permohonkan sama Allah ya. Kita mohon untuk ditetapkan dalam agama, kita mohon untuk diberikan husnul khotimah, kita mohon ya pengampunan sama Allah, kita mohon dimudahkan dalam beribadah ya, kita mohon sama Allah dimudahkan untuk diberikan kehusyuan ya, kemudian kita memohon sama Allah diberikan rezeki yang berlimpah, kita memohon kepada Allah diberikan dinaikkan jabatan kita misalnya, kita memohon kepada Allah kesuksesan, putra-putri kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, diberikan jalan keluar dari seluruh permasalahan kita. Pokoknya jangan sampai apa yang kita doakan ya, kita mohon doa di Ramadan itu juga terus gitu ya, permohonan itu terus kita memohon, ya Allah, penyakit yang belum sembuh-sembuh kita mohon sama Allah semoga disembuhkan gitu ya. Ya Allah, kita pengen bercita-cita untuk menunaikan rukun Islam secara sempurna ya, memohon untuk meminta sama Allah rezeki untuk mendaftarkan haji, mendaftarkan umroh gitu ya, supaya lengkap rukun Islam ya yang kita harus lakukan. Kita mohon semuanya sama Allah terus menerus gitu ya. Jadi ketika sekarang sedang roho misalnya, sedang dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, kita terus berdoa sama Allah. Nah, insya Allah ketika kita dalam kondisi susah atau sempit, maka Allah akan kabulkan ya permohonan itu. Nah, kemudian istiqomah juga ya akan mencegah dari perbuatan munkar. Jadi ketika kita istiqomah terus-menerus melakukan amal salih ya, maka itu akan melatih jiwa kita ya dari godaan syahwat ya, godaan syahwat atau racun syahwat yang menghalangi dari perbuatan yang nggak pantas gitu ya. Allah menyebutkan salah satu manfaat dari sholat ketika kita istiqomah melakukan sholat, bahwa inna sholat tanha anil fahsya wal munkar gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha, bisa mencegah,
anil fahsya, dari perbuatan keji, wal munkar, dan munkar. Nah, jadi ketika kita terus beramal saleh ya, insya Allah akan terjaga dari perbuatan munkar ya. Apalagi kita sudah istiqomah ya, melakukan sholat dengan benar, sholat yang sesuai dengan sifat sholat Nabi ya, sifat sholat Nabi seperti apa sholatnya. Mudah-mudahan kita juga harus ya mengkaji tentang risalah sholat ya, sholat yang sesuai dengan sunnah Nabi, walaupun dulu pernah dibahas, namun mungkin kita peringat kembali ya, sholat yang sesuai dengan sifat sholat Nabi itu seperti apa. Kita evaluasi apakah sholat yang kita lakukan sudah sesuai dengan sifat sholat Nabi atau belum gitu ya, dari mulai cara membaca ayatnya, dari mulai takbirnya, tumakninahnya seperti apa, kemudian apa yang Rasulullah lakukan ketika ada ayat rahmat, ada ayat azab, bagaimana Rasulullah membaca itu ayatan, satu ayat gitu ya. Kemudian gerakan kita apakah sudah sesuai atau belum, kemudian bacaan Al-Fatihah kita ya, apakah sudah kita sudah sesuai ya dengan hukum tajwidnya atau sifat huruf makharijnya gitu ya, apakah kita sudah talaki ya, Al-Fatihah yang kita baca itu sudah sesuai misalnya. Mudah-mudahan kita terus memperbaiki diri dengan kita istiqomah melakukan sholat secara khususnya ya, beramal sholih berupa sholat. Nah, insya Allah akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, kemudian kalau kita istiqomah tetap ditulis pahalanya sekalipun berhalangan ya. Nah, jadi seorang ketika kita senantiasa beramal sholih ya, kemudian ternyata ada halangan, baik itu sakit ataupun dalam keadaan safar atau seperti apa ya, maka Allah masih tetap menulis ganjaran ya amal soleh yang biasa kita kerjakan misalnya. Di sini hadisnya, idza maridul abdu, apabila seorang hamba sakit, au safaro, atau dia bepergian, kutibalahu mithlu makana ya'malu muqiman sahihan, maka kutiba ditulis pahalanya ya, kana ya'malu muqiman sahihan, maka ditulis pahalanya sama seperti ketika dia mukim, ya, tidak dalam keadaan safar, sahihan, dan ketika dia sehat. Nah, alhamdulillah ya, misalnya kita terbiasa tahajud tapi karena sakit misalnya kita nggak mampu melaksanakan, atau ya kita terbiasa melakukan berbagai aktivitas apa, tapi karena kita dalam keadaan safar, bepergian, sulit misalnya, karena sudah terbiasa dilakukan, tetap dicatat pahalanya, tetap dicatat gitu ya. Nah, ini misalnya di hadis yang lain, ma min imri'in ya, tidaklah seorang terbiasa takunu lahu sholatun bilailin, tidak seorang terbiasa mengerjakan sholat malam, yaghlibuhu alaiha ya, terbiasa sholat malam, kemudian yaghlibuhu alaiha naumun. Nah, jadi kemudian suatu malam sebentar ini, tidaklah seorang terbiasa mengerjakan sholat malam, kemudian suatu ketika tertidur ya, yaghlibuhu alaiha naumun, suatu ketika dia tertidur ya, kepulesan misalnya, illa kutibalahu ajru sholatihi, melainkan akan tetap ditulis pahala sholatnya, wa kana naumuhu alaihi shadaqatan, dan tidurnya adalah sedekah baginya. Tapi tentu saja bukan sering ya, maksudnya ini kan udah terbiasa sholat malam gitu ya, suatu hari karena kelelahan, kecapean, atau misalnya kita sedang bepergian misalnya lelah, capek, sehingga tertidur ya, nggak sempat sholat tahajud misalnya, nggak sempat sholat malam, maka tetap dicatat ya pahala sholat malam kita, dan itu dianggap sedekah tidur kita. Subhanallah ya, bahwa tidaklah seorang yang udah biasa mengerjakan sholat malam kemudian suatu ketika tertidur, melainkan akan tetap ditulis pahala sholatnya dan tidurnya adalah sedekah.
Nah, kemudian di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyampaikan bahwa ini adalah untuk orang yang biasa mengerjakan ketaatan, kemudian terhalangi sesuatu dan niatnya andaikan tidak ada halangan akan tetap mengerjakannya. Ini adalah anugerah yang paling besar ya dari Allah untuk kita sebagai hamba-hambanya, bahwa amalan yang terus-menerus menjadi kebiasaan, kemudian sesekali misalnya kita terhalang sakit atau safar, maka akan tetap ditulis pahalanya ya secara sempurna. Nah, subhanallah sekali ya. Nah, kemudian bagaimana istiqomah dalam beramal solih ya. Nah, bagaimana nih kiat-kiatnya supaya kita itu istiqomah dalam beramal solih ya. Karena kadang kan iman kita yazid bertambah, kadang yankus, kadang berkurang. Nah, bagaimana nih supaya kita istiqomah dalam beramal solih? Nah, ini yang pertama adalah senantiasa memperbaharui taubat dan istighfar. Nah, di sini ya karena dengan memperbaharui taubat, kita senantiasa beristighfar, ini akan menambah semangat dan kekuatan dalam untuk istiqomah ya beramal salih. Bahwa dalam surah Hud di sini ada salah satu tips dari Allah ya untuk kita semua, wa ya qaumi, dan dia berkata ya, wahai kaumku. Nah, ini di surah ini Nabi Salih ya kepada kaumnya ya. Nah, ini wa ya qaumi, wahai kaumku, istaghfiru, mohonlah ampun kalian, robbakum, kepada Tuhan kalian, tsumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepada Allah, yursilis sama. Nah, ini ya, niscaya dialah Allah menurunkan as-sama ya, hujan dari langit, yursilis sama alaikum midraro, niscaya dialah Allah menurunkan hujan yang sangat deras ya untuk kalian, wa yazidkum quwwah, dan dialah Allah akan menambah kekuatan, ila quwwatikum, kepada kekuatanmu, wala tatawallau, dan janganlah kalian berpaling, mujrimin, dengan berbuat dosa. Nah, ini ya diantaranya. Nah, di sini Rasulullah ya, utusan Allah, yaitu salah satu nabi ya, beliau menyuruh kepada umatnya istaghfiru. Nah, dengan beristighfar ya, mohonlah ampun sama Allah, kemudian bertaubatlah. Nah, pasti dengan mohon ampun sama Allah dan bertaubat, nah Allah akan menurunkan hujan gitu ya sebagai sumber kehidupan untuk manusia. Kemudian wa yazidkum quwwah, Allah pun akan menambah kekuatan ya, ila quwwatikum, kepada kekuatan kalian gitu ya. Jangan sampai kita berpaling untuk melakukan dosa. Pokoknya jadidu ya, jadidu, perbaharuilah keimanan kita ya. Kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kita memperbaharui keimanan, bikasroti kalimah la ilaha illallah, dengan memperbanyak kalimah la ilaha illallah. Ini juga memperbaharui taubat, terus bertobat sama Allah ya. Rasulullah saja fil yaum mi'ata marrah ya, 100 kali gitu ya. Bahkan Rasulullah itu dalam satu majelis saja 100 kali istighfar gitu ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, di waktu sahur nih tadi misalnya wabil ashari yastaghfirun ya, ketika waktu sahur memohon ampun sama Allah gitu ya. Ya Allah, mohon ampun ya, astagfirullah, ya Allah ampuni kami dari segala kelalaian, astagfirullah, ya Allah ampuni kami dari segala dosa dan maksiat, baik yang terasa atau tidak terasa ya. Astagfirullah, mohon ampun sama Allah atas kelalaian, misalnya hari kemarin tidak sempat melakukan sholat duha misalkan ya. Astagfirullah, ya Allah mohon ampun, kemarin misalnya waktu hanya banyak digunakan untuk hal-hal yang sia-sia, misalnya nonton film yang ya misalnya yang masih kayak drakor, kayak apa misalnya film-film atau ya misalnya yang sesuatu yang nggak ada manfaatnya, kita masih banyak menyia-nyiakan waktu gitu ya
misalnya ibadah kita hanya sedikit gitu ya, tidak seperti Ramadan yang terus banyak sekali ya rutinitas ibadah yang kita lakukan. Misalnya tadarus, ya Allah mohon ampun, tadarus kita sekarang malah melemah. Misalnya biasanya di Ramadan itu kita dapat sekian juz, misalnya sekarang kita di bulan Syawal hanya dapat beberapa surah atau beberapa juz, misalnya kita mohon ampun sama Allah. Nah kemudian memilih amalan solih sesuai kesanggupan gitu ya. Ada yang sudah istiqomah di sholat malamnya, ada yang sudah istiqomah di saum sunahnya, ada yang sudah istiqomah di sedekahnya gitu ya. Nah ini memang sesuai kesanggupan gitu ya, bahwa amal solih banyak ragamnya ya. Pilih amalan sunnah yang kira-kira kita sanggup gitu ya. Bukan berarti pula pilih, tapi kan ini berlatih ya. Tentu saja semakin kesini semakin, kalau syukur-syukur semuanya sudah istiqomah ya. Tapi tentu saja sesuai mayutiqun gitu ya, sesuai kemampuan kita, tidak memberatkan dan bisa istiqomah ya, walaupun hanya sedikit misalnya. Nah kayak para salafus salih, mereka berbeda-beda dalam beramal. Di antara mereka ada yang memperbanyak sholatnya ya, misalnya sholat malamnya udah istiqomah, misalnya ada yang berzikir, bertasbih misalnya. Tapi ini bukan berarti mengkhususkan suatu amalan ya, kemudian meninggalkan amalan yang lain. Pokoknya memperbanyak amalan yang kita pandang mampu gitu ya, kita pandang mampu untuk istiqomah dan tetap mengerjakan amalan yang lain walaupun hanya sekali dua kali misalnya. Pokoknya misalnya kita berlatih nih istiqomah untuk memperbanyak tilawah Quran, banyak tilawah gitu ya. Kemudian sholat sunahnya misalnya kita mampunya di sana, misalnya kita mampunya di saumnya misalnya, terus misalnya perbanyak misalnya. Tetapi mudah-mudahan tidak memberatkan dan sesuai dengan kemampuan kita misalnya, bahwa setiap orang itu berbeda ya, sesuai prosesnya misalnya. Syukur-syukur nanti semuanya dalam prosesnya itu kita alhamdulillah ya bisa melakukan berbagai amal solih ya yang disunahkan. Tentu saja yang diwajibkan itu udah nggak bisa ditentukan lagi ya, yang kita sunahkan misalnya. Kalau para sahabat kan ada kayak amalan-amalan unggulan ya, amalan unggulan misalnya. Salah satunya itu kita itu harus punya amalan unggulan misalnya, bersedekah secara sembunyi-sembunyi misalnya, nggak ada siapapun yang tahu walaupun pasangan kita misalnya. Nah ini saya mau memberikan keistiqomahannya dalam hal ini misalnya. Saya mau misalnya belajar dalam hal ini misalnya. Mudah-mudahan kita pun punya ya amalan unggulan masing-masing, diperbanyaknya itu dalam sunnah yang mana misalnya. Nah kemudian jangan memberatkan diri. Nah tadi ya bahwa di sini tentu saja jangan terlalu memberatkan atau memaksakan diri dengan amalan yang dia tidak sanggupi ya, misalnya malah jadinya itu nanti meninggalkan secara keseluruhan misalnya. Misalnya ya mana misalnya baca Quran sampai 5 juz misalnya, tiba-tiba manusia itu kan tabiatnya mudah bosan misalnya, dari jenuh misalnya, atau melakukan amalan apa misalnya sampai memberatkan, sampai terasa bosan dan jenuh sehingga malah ditinggalkan di suatu saat misalnya. Na'udzubillah. Nah Rasulullah bersabda bahwa ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, alaikum minal a'mal ma tutiqun gitu ya, kerjakan amalan sesuai dengan kesanggupan kalian gitu ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, alaikum minal a'mal, kerjakan amalan itu ma tutiqun, sesuai dengan kesanggupan kalian. Fa innallah, sesungguhnya Allah, la yamallu, bahwa Allah itu tidak akan bosan, Allah itu nggak pernah bosan, hatta tamallu, sampai kalian sendiri yang merasa jemu, merasa bosan gitu ya. Kan pernah ada yang sering kita cerita ya, yang ketika nanya gimana sih ibadah Rasulullah ya kepada Siti Aisyah, kemudian Siti Aisyah menjawab ibadah Rasulullah itu begini. Kemudian kata orang-orang ini, ibadah Rasul kok
enteng banget kayak gitu ya. Mereka bersumpah ingin tidak akan tidur selama-lamanya gitu ya, pokoknya mau sholat malam terus gitu ya. Ada juga yang bersumpah ingin saum selama-lamanya, nggak akan buka-buka misalnya. Kemudian nah itu ya, jadi akan terus sholat malam, nggak akan tidur gitu ya. Kemudian akan saum selama-lamanya, nggak akan buka-buka gitu ya. Nah sehingga jangan seperti itu gitu ya, jangan berlebihan seperti itu. Nanti tabiat manusia itu seringkali mudah bosan, sehingga matutiakun, sesuai kesanggupan kita gitu ya. Nah bertahap, udah istiqomah ini, dilanjut ini misalnya. Nah kemudian memohon pertolongan kepada Allah. Tips supaya kita istiqomah tentu saja ya, tidak ada taufik, tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Seorang hamba butuh pertolongan Allah supaya terus beramal ya. Sudah menjadi kemestian bahwa barang siapa yang ingin istiqomah dalam beramal, tentu saja berharap dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah misalnya karena pentingnya kebutuhan ini, di setiap rakaat kita selalu mengulang doa ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini ya, bahwa Rasulullah beliau senantiasa meminta pertolongan sama Allah dalam ibadahnya, sebagaimana doa yang beliau ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an yang berbunyi, Allahumma ya Allah a'inni, tolonglah aku. Nah, selevel Rasulullah saja yang dia sudah dimaksum, kemudian ibadahnya sudah sangat totalitas gitu ya, orang yang Allah paling cintai, tetap selevel Rasulullah yang sudah seperti itu minta tolong sama Allah gitu ya, dalam Allahumma ya Allah a'inni, tolonglah aku, ala zikrika, untuk berzikir ya, mengingatmu, wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan tolonglah aku untuk memperbagus ibadah kepadamu. Nah, ini Rasulullah ya, selevel Rasul yang sudah perfect, sudah sempurna ibadahnya, pertaubatannya, berbagai halnya, dosa yang lalu, yang akan datang sudah diampuni, tetap minta tolong sama Allah, minta tolong sama Allah. Apalagi kita ya yang kadang sedang futur, kadang sedang lemah iman kita ya, misalnya harus terus dibaca doa ini ya. Allahumma a'inni, ya Allah minta tolong ya, tolonglah aku, ala zikrika, untuk terus ya berzikir kepadamu, wa syukrika, tolonglah aku untuk terus bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, tolonglah aku untuk memperbagus ibadah kepadamu. Nah ini ya, subhanallah sekali ya. Nah mudah-mudahan kita terus ya konsisten baca doa ini ya setiap kesempatan. Kemudian mengambil pelajaran dari orang yang tidak istiqomah dalam beramal. Maksudnya jadikan hal itu sebagai pelajaran supaya kita tidak mencontohnya ya. Karena orang yang tidak istiqomah dalam beramal solih berhak mendapatkan celaan. Rasulullah pernah mengingatkan hal ini ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu an, bahwa Rasulullah bersabda, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan, jangan kamu seperti si fulan, kana yaqumul lail, dia dulu suka mengerjakan sholat malam, fataraka qiyamal lail, kemudian dia meninggalkannya. Nah jangan sampai seperti itu ya. Nah kemudian tinggalkan kemaksiatan selama-lamanya gitu ya. Jangan pas Ramadan aja misalnya kita takut nih Ramadan tidak melakukan maksiat, misalnya setelah beres Syawal misalnya ya kembali lagi misalnya melakukan maksiat yang biasa dilakukan misalnya. Nah ini di sini diingatkan ya bahwa idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ketika Ramadan tiba dibukalah pintu surga, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu misalnya. Banyak misalnya yang ketika Ramadan melakukan berbagai ketaatan ya, masjid penuh,
baik tarawih itu baik laki-laki perempuan anak-anak kumpul di masjid gitu ya, yang orang yang tidak pernah sholat pun misalnya di bulan Ramadan ya misalnya semangat gitu melakukan misalnya, banyak perempuan yang misalnya biasanya tidak memakai busana muslimah misalnya di Ramadan memakai busana muslimah misalnya. Nah, tetapi setelah Ramadan selesai kembali kepada kebiasaan masing-masing. Jadi kayak ketaatan ibadah itu hanya khusus di bulan Ramadan misalnya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian apakah berakhirnya Ramadan berakhir pula rasa takut dan tobat kita kepada Allah. Nah, dalam buku ini menjadi renungan untuk kita ya, bahwa tentu saja tidak. Nah, ini mudah-mudahan setelah kita dihapus sama Allah dosa kita ya, tentu saja apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ya, kita berlindung kepada Allah supaya terus gitu ya mengenal Allah, bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi tentu saja pasca Ramadan kita Syawal itu kemarin sudah kita bahas ya, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, bahwa kalau para salafus salih mereka sampai berdoa ya, kanu yad'una, mereka berdoa sama Allah ya 6 bulan sebelum Ramadan ya, ayyubalighahum, untuk disampaikan di bulan Ramadan, dan kanu yad'una sitata ashhur, mereka juga berdoa 6 bulan ayyataqabbalahum, supaya diterima gitu ya segala peribadatan, segala ketaatan gitu ya. Jadi bukan hanya untuk Ramadan saja, mereka begitu takut ketika amalia-amalia di bulan Ramadan tidak diterima sama Allah, mereka semakin meningkatkan ketaatannya kepada Allah gitu ya. Nah, bahwa kehidupan dunia ini ya, kalau menurut ulama salaf, berpuasalah pada kehidupan duniamu dan jadikan berbukanya saat tiba kematian. Ini sangat bagus ya dari ucapan salafus salih, bahwa berpuasalah pada kehidupan duniamu dan jadikan berbukanya ketika tiba ajal kepada kita. Jadi kehidupan dunia ini seperti bulan puasa bagi orang-orang yang bertakwa ya, mereka berpuasa dari syahwat dan keharaman. Apabila telah datang kematian, maka saat itu berakhir bulan puasa mereka untuk mereka merayakan hari berbukanya, maksudnya seperti itu ya. Di barang siapa yang berpuasa pada kehidupan dunia dengan segala hawa nafsunya ya, kita memagari, menahan diri dari segala kenikmatan dunia yang dengan segala hawa nafsunya ya, maka ia akan berbuka setelah kematiannya. Dan barang siapa yang tergesa-gesa ya ingin mendapatkan apa yang diharamkan di dunia ini, maka ia akan disiksa untuk tidak mendapatkan di akhirat. Ya, dalam Al-Qur'an disampaikan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim di surat Al-Ahqaf ya, wa yauma, dan ingatlah, yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, ketika orang kafir dihadapkan ke neraka ya, dikatakan kepada mereka, adhabtum tayyibatikum, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik, fi hayatikumud dunya, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja gitu ya, wa mastamta'tum, dan kamu telah bersenang-senang dengannya ya, dengan rezeki yang Allah berikan ya, biha, dengannya, fal yauma, nah, maka pada hari ini tujzauna, kalian dibalas ya, adzabal huni, dengan azab yang menghinakan, bima kuntum tastakbirun, terhadap apa yang telah kalian sombongkan gitu ya, fil ardi, di muka bumi, bighairil haq, tanpa hak, wa bima kuntum tafsukun, dan karena kamu telah fasik. Nah ini ya, bahwa nanti ketika akan dimasukkan ke neraka nih, kelakuan kamu di dunia gitu ya, kata Allah, kalian habiskan rezeki yang baik itu hanya untuk kehidupan duniawi saja gitu ya, kalian bersenang-senang gitu ya. Nah, rasakan nih hari ini. Nah, ini jangan sampai nauzubillah ya, kita mudah-mudahan dunia ini kita berpuasa dari dunia gitu ya, dari segala kenikmatannya, sampai nanti ajal menjemput gitu ya. Nah, akan tetap sangat disayangkan dan membuat hati menangis
keadaan muslimin ya, ketika sekarang ini mereka meremehkan perkara agama ya, mereka hanya semangat pada waktu tertentu saja, kayak di Ramadan misalnya. Ketika selesai maka kewajiban pun kembali ditinggalkan. Sekarang ya, masjid kembali sepi misalnya, lihat sholat subuh hanya beberapa gitu ya, sholat isya. Nah, masjid kembali sepi, kemudian berbagai larangan kembali dilakukan gitu ya. Al-Quran ditinggalkan gitu ya, nggak ditadarusi lagi, nggak ditilawahi lagi misalnya. Nah, mereka tidak kembali beramal kecuali pada acara berikutnya. Ini waspada ya. Nah, waspada ya. Di sini jangan sampai, pokoknya ucapkan selamat tinggal ya kepada dosa dan maksiat ya, buang jauh-jauh supaya kita selamat baik di dunia maupun di akhirat ya, beribadah kepada Allah di setiap waktu, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang ajal menjemput. Pokoknya wa'bud rabbak, ingat itu saja ya, pokoknya ibadah sama Allah itu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang ajal menjemput kita. Nah, ini ya, jangan untuk hanya Ramadan saja. Nah, ini bisa kita lihat nih potret kehidupan para salafus salih dalam beramal ya, sebagai generasi terbaik, sebagai tokoh-tokoh inspiratif. Mari kita lihat ya para salafus salih bagaimana mereka beramal gitu ya. Nah, misalnya kita lihat nih, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tidak pernah meninggalkan sebuah amalan salih setelah beliau mendengar dari Rasulullah. Ini hanya contoh-contoh saja ya, potret-potret bagaimana beramalnya para salafus salih. Contohnya ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tidak pernah meninggalkan sebuah amalan sholih setelah mendengar dari Rasul. Nah, diceritakan bahwa Ali dan Fatimah itu ya pernah meminta pembantu kepada Rasul karena capek kan. Fatimah sampai numbuk gandum itu sampai tangannya ya pecah-pecah tangannya, seperti itu ya. Kemudian Ali juga. Nah, mereka berdua kan hidup dalam sederhana gitu ya. Bayangkan ini pangkat anak pejabat gitu kan, Rasulullah sebagai pemuka agama dan pemuka negara ya, tetapi putranya seperti ini misalnya, bahwa beliau suatu hari minta pembantu sama Rasul. Kemudian Rasulullah menjawab, mau nggak kalian aku ajarkan kebaikan yang kalian minta gitu ya. Nah, ini daripada minta pembantu, lebih baik ini nih kata Rasul ya, ketika mau tidur baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 34 kali ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian tasbih ya 33 kali, subhanallah, 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 subhanallah 33 kali, dan tahmid 33 kali, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nah, maka hal ini lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu. Kemudian Ali menyampaikan, sejak itu aku tidak pernah meninggalkannya. Nah, terus ketika diajarin itu terus istiqomah dilakukan gitu ya. Karena kalau kita mah dilakukan laku deui misalnya. Nah, sejak saat itu nah istiqomah nih. Aku tidak pernah meninggalkannya. Nah, sehingga ada yang bertanya, sampai sekalipun ketika malam perang Siffin gitu ya, kan sedang perang Siffin, sedang berkecamuk-kecamuknya, Ali menjawab, iya, sampai perang Siffin aku tetap mengerjakannya. Nah, istiqomahnya, salah satu contoh istiqomah dari salafus saleh, sahabat Ali radhiyallahu an gitu ya, Ali bin Abi Thalib. Kita belajar yang kedua adalah dari Bilal bin Rabah. Nah, ini bahwa sahabat Bilal bin Rabah ya, beliau selalu mengerjakan sholat 2 rakaat setelah berwudu. Jadi setelah wudu langsung 2 rakaat gitu ya. Nah, ini diceritakan oleh Buraidah bahwa Rasulullah pernah memanggil Bilal dan nanya kepada Bilal, amalan apa sih yang kamu lakukan ya sehingga mendahuluiku masuk surga gitu ya. Kenapa kamu teh punya amalan apa sehingga bisa mendahuluiku masuk surga gitu ya, kata Rasul gitu ya. Kan terompahnya walaupun masih ada di dunia, tetapi terompahnya sudah terdengar di surga gitu ya, Bilal itu. Kemudian Bilal menjawab, tidaklah aku masuk surga kecuali aku, ini kata Rasul, masih Rasul ya, tidaklah aku masuk surga kecuali aku mendengar suara sendalmu di hadapanku, ini kata Rasul ya. Kemudian Bilal menjawab, wahai Rasul, tidaklah aku azan kecuali aku sholat 2 rakaat terlebih dahulu.
Jadi sudah wudhu, sholat, baru azan. Dan tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudhu. Nah, ketika wudhu ya, kemudian batal, baik hadas kecil ataupun hadas besar, beliau langsung wudhu. Jadi begitu menjaga wudhu ya. Kemudian setelah wudhu, sholat sunnah syukrul wudhu ya, sholat 2 rakaat. Nah, Rasulullah menyahut, oh karena itu. Nah, jadi subhanallah, jadi setiap sahabat itu punya amalan unggulan, misalnya kayak sahabat Bilal, misalnya menjaga wudhu, setiap batal wudhu, sholat sunnah syukrul wudhu 2 rakaat. Batal lagi, kalau kita banyak kadang udah batal teh udah lempeng isinya. Nah, bagaimana salafus salih mencontohkan ya. Kemudian Siti Aisyah, nah bagaimana kita lihat istiqomahnya Siti Aisyah. Beliau biasa mengerjakan sholat duha 8 rakaat. Jadi istiqomah Siti Aisyah, walaupun kan boleh ya 2, 4, 8, 12 misalnya. Tapi Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengerjakan sholat duha 8 rakaat. Kemudian ia berkata, andaikan kedua orang tuaku dihidupkan kembali, aku tetap tidak akan meninggalkannya. Nah, subhanallah ya, ini istiqomahnya Siti Aisyah. Kemudian Ummu Habibah radhiyallahu anha, bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, qobliyah zuhurnya 4 rakaat dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah haramkan baginya disentuh api neraka. Nah, istiqomah ya, 4 rakaat. Nah, ini Ummu Habibah, walaupun kan ada hadis yang lain 2 rakaat ya, misalnya kayak di Bulughul Maram itu 2 rakaat sebelum zuhur, misalnya sehingga 10 rakaat sholat sunat rawatib. Misalnya kalau ini riwayat yang lain itu sholat sunah rawatib itu misalnya 12 rakaat misalnya, dan di sini 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah haramkan baginya disentuh api neraka. Kemudian Ummu Habibah mengatakan bahwa aku tidak pernah meninggalkan amalan ini sejak aku mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini hadis dari riwayat Abu Dawud. Nah, di sini ya. Kemudian yang kelima, nah di sini ya, yang keempat sudah. Yang kelima yang paling mengherankan dari ini semua adalah hal yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia berkata, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdullah bin Numair, telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Hayyan dari Abi Daud bin Abi Hin, dari Nu'man bin Salim, dari Amr bin Aus. Dia berkata bahwa telah menceritakan kepadaku Ambasah bin Abi Sufyan ketika sakit yang membuatnya meninggal, dengan sebuah hadis yang membuatnya gembira ya. Dia berkata bahwa Ummu Habibah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, akan dibangunkan baginya rumah di surga. Nah, ini ya, barang siapa mansabaro, barang siapa yang merutinkan ya 12 rakaat dalam sehari semalam. Ini riwayat yang lain berarti 12 itu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur jadi 8. Kemudian setelah asar nggak ada apa-apa ya, sebelum nggak apa 8, maghrib 2, tadi sebelum duhur 4, setelah duhur 2 jadi 6, asar nggak ada, setelah maghrib 2 jadi 8, setelah isya 2 10, qobliyah subuh 2 jadi 12. Nah, barang siapa yang merutinkan sholat sunnah rawatib 12 rakaat, bunyalahu baitan fil jannah, akan dibangunkan rumah di surga. Nah, Ummu Habibah menyampaikan, aku tidak pernah meninggalkan amalan itu sejak aku mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang merutinkan gitu ya, sholat sunnah rawatib nggak pernah ditinggalkan sekalipun misalnya. Nah, mudah-mudahan kita istiqomah nih, di mana nih yang kita amalan unggulan para salafus salih, itu luar biasa ya. Nah, kemudian Anbasah pun berkata, aku tidak pernah meninggalkan amalan ini sejak aku mendengarnya dari Ummu Habibah. Amr bin Aus berkata, aku tidak pernah meninggalkan amalan itu sejak aku mendengarnya dari Anbasah. Nu'man bin Salim berkata, aku tidak pernah meninggalkan amalan itu sejak aku mendengarnya dari Amr bin Aus. Nah, mudah-mudahan ya kita mohon sama Allah Subhanahu wa ta'ala supaya menetapkan kita ya untuk di atas keimanan, di atas sunnah, memberi kekuatan untuk melakukan berbagai ketaatan kepada Allah, dan
memasukkan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa ya. Wallahu a'lam. Nah, itulah ya yang harus kita lakukan ketika Ramadan sudah berlalu. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah ya. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf ya agak kepanjangan ini, sayang kalau dipotong ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya mohon ampun sama Allah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.